Sebelum memulai pidato, di sini ada dua respon yang akan saya berikan terhadap argumentasi yang disampaikan oleh pembuka oposisi. Yang pertama, mengenai asumsi kasus yang dihadirkan pada masa pandemi COVID-19 terhadap pemberian subsidi seperti gas LPG, bahan bakar, dan lainnya dengan konsep ketidakmampuan masyarakat. Konsep ini tidak bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Pemberian subsidi dalam pihak kami adalah konsep penerimaan ataupun pemberian subsidi berupa punishment dari apa yang dilakukan oleh lembaga tertentu, dalam hal ini prodi di universitas negeri. Dewan juri yang terhormat, mengapa kemudian kami menjustifikasi hal ini berbeda dengan konsep pemberian subsidi ketidakmampuan di masyarakat dibandingkan dengan konsep daripada perguruan tinggi? Karena adanya miniatur kehidupan di perguruan tinggi. Dalam hal ini mahasiswa perlu adanya third point ataupun prestasi yang lainnya, yang kemudian perlu adanya pemberian apresiasi, dalam hal ini pemberian subsidi yang akan dapat membangun semangat daripada mahasiswa untuk bisa meningkatkan kualitas mutunya. Kemudian yang kedua, mengenai keterbatasan anggaran. Perdebatan kita kali ini diarahkan oleh pemerintah pembuka dengan masalah adanya keterbatasan anggaran. Ketika tim oposisi pembuka menyatakan bahwasanya akan memberikan subsidi kepada prodi dengan sedikit peminat, maka seharusnya kami selaku pemerintah sudah bisa melihat dan bisa memilih mana hal-hal yang bersifat krusial ataupun urgensi untuk kita bisa selesaikan dalam konsep yang coba dihadirkan mengenai keterbatasan anggaran, sehingga perlu adanya pemilahan mana prodi-prodi yang perlu untuk diberikan subsidi agar dapat membawa perspektif yang baik terhadap masyarakat pada umumnya. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya yang membedakan kami dengan pemerintah pembuka dan membuat kami lebih baik adalah ketika mereka tidak memberikan parameter mengenai proses bagaimana pemberian awal hingga berakhirnya subsidi terhadap prodi tertentu. Namun di posisi kami memiliki adanya beberapa indikator yang menjadi target mengapa kemudian prodi tersebut harus diberikan subsidi. Yang pertama, ketika prodi tersebut memiliki jumlah mahasiswa yang banyak. Kemudian yang kedua, ketika prodi tersebut memiliki jumlah lulusan dan mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia wirausaha. Kemudian yang ketiga, banyaknya penelitian dan pengabdian mahasiswa yang berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya mengenai konsep tridharma perguruan tinggi. Ini kemudian menjadi alasan mengapa kami menghadirkan target-target ataupun indikator di posisi kami. Setelah indikator ini terpenuhi dan pemberian subsidi ini diberikan, maka kami akan mengadakan adanya evaluasi ataupun pengukuran sejauh mana program studi ini berprogres dengan adanya pemberian subsidi. Dewan juri yang terhormat, tujuan daripada pemberian subsidi ini adalah menciptakan dan menghadirkan lulusan yang berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan mereka lulusan ataupun sumber daya manusia yang hanya mengharapkan adanya lapangan pekerjaan, namun mereka berpotensi untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kami yakin posisi ini akan dapat membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, masuk pada ranah argumentasi kami. Kurang lebih ada 3 tujuan yang akan kami capai dengan argumentasi ini. Yang pertama, ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dalam hal ini khususnya di perguruan tinggi. Kemudian, yang kedua, ini akan dapat memperbaiki kualitas daripada tenaga pekerja, dalam hal ini adalah mahasiswa ataupun lulusan. Kemudian yang ketiga, ini akan dapat mengatasi permasalahan pengangguran dalam lapangan pekerjaan. Dewan juri yang terhormat, yang menjadi tujuan awal orang-orang untuk melanjutkan perkuliahan adalah untuk mendapatkan skill yang berdampak dalam dunia pekerja. Mereka yang mempersiapkan hal ini adalah cenderung berasal daripada kalangan masyarakat menengah bawah. Mengapa kami menyatakan demikian? Bahwasannya mereka masyarakat kelas bawah memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Mereka memiliki adanya hasrat ataupun keinginan untuk dapat mengubah kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, perkuliahan menjadi salah satu sarana mereka untuk bisa mengubah kehidupan ekonomi ini. Kemudian, Dewan juri yang terhormat, program studi dalam tanda kutip adalah populer. Ini menggambarkan bagaimana besarnya kontribusi program studi ini terhadap masyarakat. Bagaimana lulusannya ini memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat, sehingga mereka mendapatkan gelar sebagai prodi yang dikenal dengan populer. Status quo prodi-prodi seperti ini cenderung mahal, seperti contohnya adalah manajemen, teknik, akuntansi, dan lain sebagainya. Namun, tidak bisa kita pungkiri, prodi-prodi seperti ini memiliki perspektif dan peluang kerja yang sangat luas dalam dunia masyarakat, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk masuk dalam
dalam prodi ini. Namun, keterbatasan ekonomi yang hadir dalam permasalahan masyarakat menengah bawah itu menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak melanjutkan untuk bisa memilih program studi ini karena adanya keterbatasan ekonomi. Sehingga di posisi kami ketika pemberian subsidi ini diberikan kepada program-program studi seperti ini secara tidak langsung, maka ini akan dapat mengatasi permasalahan biaya pendidikan seperti penurunan UKT. Sehingga mereka masyarakat menengah ke bawah akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk masuk kepada program studi seperti ini karena sudah adanya bantuan yang diberikan dalam hal ini pemberian subsidi. Kemudian tim oposisi akan mengkhawatirkan bagaimana dengan adanya program studi yang memiliki kurang peminat ataupun sedikit peminat. Dewan Juri yang terhormat, tidak bisa kita pungkiri pula di samping masyarakat menengah bawah ada masyarakat menengah atas. Ketika masyarakat menengah bawah memiliki tujuan perkuliahan untuk bisa mengubah kehidupan ekonomi, berbeda dengan mereka masyarakat menengah atas. Mereka memilih perkuliahan menjadikan salah satu sarana untuk bisa mengembangkan dan menjalani hobi ataupun fashion daripada mereka. Mereka lebih memilih untuk cenderung menyukai hal-hal yang bisa membawa diri mereka terhadap fashion mereka. Ini seperti kita bisa lihat bagaimana mereka lebih memilih untuk terjun ke dalam dunia seni karena mereka menyukai hal tersebut. Mereka tidak mempermasalahkan mengenai masalah ekonomi seperti masyarakat menengah ke bawah karena mereka sudah yakin bahwasanya mereka sudah mumpuni untuk bisa melanjutkan kehidupan tanpa perlu mempermasalahkan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, bagaimana dengan pemberian subsidi ini akan dapat memberikan dampak baik terhadap dunia pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, ketika orang-orang memilih untuk melanjutkan kuliah di program studi tertentu kemudian berkecimpung di dunia kerja, maka fashion ataupun kemampuan yang mereka asah dalam universitas tertentu harus linear ataupun seimbang dengan pekerjaan yang mereka dapatkan. Status quo yang ada ini malah berkebalikan, di mana orang-orang yang terjun seperti pegawai bank adalah mereka yang lulusan sastra Inggris dan lain sebagainya. Ini menggambarkan tidak adanya keseimbangan dalam dunia pekerjaan. Ini hal-hal seperti ini hadir karena kemudian relevan dengan argumentasi kami yang pertama, bahwasannya ketika masyarakat akan lebih memilih untuk mengundurkan diri daripada program studi yang sesuai dengan passionnya karena mereka tahu mereka tidak mampu untuk bisa melanjutkan biaya pendidikannya. Oleh karena itu, ketimpangan yang terjadi dalam dunia pekerjaan ini bisa tercipta karena tidak adanya perhatian dalam hal-hal kecil ini. Oleh karena itu, kami bangga untuk tetap mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan saudara-saudara sekalian, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik dari suatu negara, tetapi lebih lanjut akan mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik yang dapat terlihat dari bagaimana pemerintah tersebut mengakomodir pendidikan yang ada di negaranya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk kepada argumentasi saya, akan ada kontribusi bidasan yang saya berikan untuk tim saya kali ini. Bidasan yang pertama, yaitu ketika kemudian pembicara pembuka dari oposisi mengatakan bahwa subsidi akan mengakibatkan prodi yang tidak siap ketika subsidi tersebut telah dihentikan. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi di posisi kami Dewan Juri yang terhormat karena mekanisme yang kami bawakan seperti apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tidaklah abstrak dan didasarkan pada indikator yang jelas serta tetap berorientasi pada kontur evaluasi, sehingga kami tidak akan serta-merta akan mencabut subsidi tersebut ketika prodi tersebut belum mencapai target yang akan kami jelaskan dalam poin mekanisme kami selanjutnya. Berikutnya Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut juga akan membuktikan apa yang membedakan kami dengan tim pembuka pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, di sisi pembuka pemerintah, mereka mengatakan bahwa adanya pemberian subsidi tersebut berorientasi pada konteks di mana negara sedang berada dalam keadaan pandemi dan lain sebagainya. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa pendidikan adalah aspek yang fluktuatif sehingga adanya subsidi berkontribusi pada inovasi pada prodi itu sendiri terlepas dari adanya konteks pandemi yang dibawakan oleh tim pembuka pemerintah. Narasi mereka seolah menggambarkan bahwa adanya subsidi tersebut hanya didasarkan pada kondisi atau situasi tertentu saja. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa permasalahan yang ada pada prodi tersebut adalah permasalahan yang harus diselesaikan dengan mekanisme yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga Dewan Juri yang terhormat pada akhirnya kami menangkap bahwa tim pembuka pemerintah terlalu skeptis memandang mosi perdebatan kita pada hari ini dengan tidak berorientasi pada apa yang akan terjadi pada masa yang berikutnya. Dewan Juri yang terhormat, berikutnya kami mengatakan bahwa masalah ketenaga kerjaan, khususnya penanganan pengangguran, merupakan
oleh pemerintah. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Sebab pendidikan adalah aspek penting yang merupakan pembuktian dari tim pemerintah itu sendiri selaku entitas tertinggi dalam suatu negara untuk bagaimana mereka bisa menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kualitas dari pendidikan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami yakin dan percaya bahwa kami tidak akan menampilkan adanya kompetisi di dalam dunia perguruan tinggi itu sendiri adalah sesuatu yang eksis dilakukan. Kompetisi ini merupakan sesuatu yang pada akhirnya akan berdampak baik pada peningkatan kualitas tiap prodi itu sendiri, dan akhirnya target untuk bisa menaikkan skill mereka, skill-skill yang ada di prodi tersebut untuk bisa memperoleh lapangan pekerjaan akan bisa berdampak pada dinamika yang baik pada lingkup perguruan tinggi negeri itu sendiri, sehingga Dewan Juri yang terhormat, pemerintah sudah sepatutnya untuk mendukung hal-hal seperti ini, salah satunya dengan memberikan subsidi. Namun pemberian subsidi ini tidak menghilangkan adanya kompetisi tersebut, salah satunya yaitu melalui mekanisme jalan selektif berdasarkan tingkat keterserapan lulusan kerja itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, berikutnya masuk kepada mekanisme seperti apa yang akan kami terapkan sehingga kemudian adanya kekhawatiran dari tim pembuka oposisi mengenai ketidaksiapan suatu prodi untuk mentaktisi masalah-masalah ketika kemudian subsidi tersebut telah dicabut. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bersama bahwa dalam mekanisme kami yang meyakini dan percaya bahwa indikator yang akan kami terapkan yaitu yang pertama, indikatornya yaitu prodi tersebut akan diberikan subsidi ketika kemudian prodi tersebut telah termasuk ke dalam prodi yang populer. Populer di sini kami artikan ketika kemudian prodi tersebut telah bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi yang masif ke dalam masyarakat. Kedua, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana kemudian indikator yang kami inginkan adalah ketika prodi tersebut telah termasuk dalam jurusan yang banyak berkiprah dalam dunia usaha. Berikutnya, Dewan Juri yang terhormat, bagaimana kemudian ketika prodi tersebut telah banyak melakukan penelitian dan pengabdian yang berdampak baik pada masyarakat umum. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, ketika prodi tersebut termasuk dalam kategori populer, maka hal ini akan mencerminkan bagaimana kemudian prodi tersebut telah berhasil membuktikan kontribusinya yang masif di dalam masyarakat itu sendiri, seperti bagaimana kemudian prodi manajemen ekonomi dan bisnis yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga mencerminkan bahwa sebenarnya prodi tersebut banyak memberikan kontribusi yang masif dalam kelangsungan suatu pemerintahan. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ketika kemudian prodi yang masif tersebut banyak berkiprah dalam dunia usaha yang tidak hanya berkutat pada prospek utama kerja mereka. Sebut saja ketika bagaimana kemudian orang-orang yang berkutat dalam ilmu pendidikan akan hanya berfokus pada pendidikan, prospek kerja guru dan lain sebagainya, padahal mereka seharusnya bisa bekerja berkecimpung pada dunia wirausaha, kuliner dan sebagainya. Berikutnya, Dewan Juri yang terhormat, adalah indikator penelitian dan pengabdian yang memberikan dampak yang baik untuk masyarakat umum. Mengapa kemudian indikator ini menjadi penting? Sebab indikator tersebut akan mencerminkan bagaimana kemudian perguruan tinggi negeri tersebut akan memberikan apresiasi dan motivasi bagaimana kemudian prodi tersebut akan bisa meningkatkan kualitas dan skill yang ada di dalamnya, sehingga pada akhirnya bentuk apresiasi dan motivasi ini akan membantu dalam mewujudkan cita-cita tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mengapa kemudian indikator ini penting untuk diterapkan? Sebab pada akhirnya proposal kami akan berdampak pada adanya rolling mechanism, yaitu di mana kemudian target kami akan terpenuhi, sebab ketika kemudian prodi-prodi tersebut telah mencapai indikator-indikator yang kami tentukan, yaitu telah mencapai indikator populer, masih memberikan kontribusi dalam masyarakat, dan yang ketiga telah inovatif melakukan penelitian dan pengabdian, maka barulah pada saat itu prodi tersebut akan dicabut subsidinya. Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada hal ini akan menunjukkan bahwa adanya mekanisme yang kami bawakan berbeda dengan pembuka pemerintah, yaitu mekanisme kami berorientasi pada adanya kontrol evaluasi, yaitu tidak serta-merta mencabut adanya subsidi yang diberikan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kekhawatiran dari tim oposisi pun yaitu adanya prodi yang tidak siap itu tidak akan terjadi dan bisa ditaktisi di posisi kami. Dewan Juri yang terhormat, berikutnya kami yakin dan percaya bahwa mengapa kemudian pemerintah akan lebih efektif, akan membawakan dampak yang baik pada mahasiswa itu sendiri ketika kemudian mereka memberikan subsidi dengan mekanisme tersebut, karena ketika kemudian mekanisme ini diterapkan, maka infrastruktur dari universitas dan prodi tersebut akan semakin maju, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada prodi tersebut memiliki mahasiswa yang lebih siap untuk menghadapi dunia kerja, sehingga pada akhirnya kami sangat bangga menutup kasus ini. Terima kasih.